pagi hari ini kita boleh bersama-sama menghadap kehadirat Tuhan. Kita datang kepada Tuhan untuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelumnya mari kita sembah Dia, kita persiapkan hati kita persiapkan lepas pribadi kita untuk kita menyambut Tuhan, untuk kita bisa bersama Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita hening sejenak saudara. Kita tutup mata kita sejenak. Kita buka hati kita. Mari kita buka hati kita dan biarlah Roh Kudus melingkupi setiap kita. Roh Kudus yang menguasai kehidupan kita. Kita merenungkan bahwa kebaikan Tuhan itu tidak ada batasnya. Setiap hari kita selalu dituntun Tuhan. Setiap hari bahwa Tuhan selalu menyertai setiap apa yang kita kerjakan. Pagi hari ini sama-sama mari kita merenungkan kebaikan Tuhan. Pagi hari ini sama-sama mari kita fokuskan hati dan pikiran kita hanya kepada Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus.
Yesus yang adalah Raja di atas segala raja. Yang bisa menandingi kekuatan Engkau. Tidak ada yang bisa menandingi kuasa-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih kami memiliki Allah yang hidup. Kami memiliki Allah yang perkasa. Si Tuhan Yesus, Engkau begitu baik di depan kami. Terima kasih Tuhan, kami sangat-sangat bersyukur atas anugerah yang Tuhan limpahkan kepada kami. Pagi hari ini Tuhan, kami boleh berdiri, kami boleh bernafas, kami boleh melihat dunia ini semua karena kebaikan daripada-Mu Tuhan. Pagi ini Tuhan, kami mau memuliakan nama Tuhan. Kami percaya bahwa kemuliaan Tuhan turun di tengah-tengah kami, memberikan kami sukacita yang baru, memberikan kami pengharapan yang baru, memberikan kami kekuatan yang baru Tuhan. Urapilah setiap kami Tuhan, urapi kami pribadi lepas pribadi Tuhan, biar kami merasakan hadirat-Mu pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Masih tetap bangkit berdiri, saudara. Amin. Berikan tas sama kanan kirinya sukacita dalam Yesus. Haleluya. Sukacita dalam Yesus. Saudara, mari kita sama-sama akan memuji memuliakan nama Tuhan. Kita akan angkat pujian kita. Syukur kita hanya kepada Tuhan, sukacitaku. Haleluya. Tuhan
Memberikan ruang kesaksian. Apabila Bapak, Ibu, Saudara semua ingin menyaksikan, silakan ada. Oh, ada, puji Tuhan. Salam. Tuhan, kami bisa berdiri tempat ini hari ini atas kebaikan Tuhan. Amin. Karena saya kemarin mengalami sakit luar biasa 2 hari, panas badannya, sungguh luar biasa. Saya atas kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Tuhan nyatakan atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami, saya bisa ibadah di tempat ini hari ini. Amin. Itu karena kebaikan Tuhan. Terima kasih atas kebaikan luar biasa Tuhan Yesus yang sungguh baik. Kasih Yesus itu tak pernah berubah sampai sekarang dan selamanya. Terima kasih. Haleluya. Ya, puji nama Tuhan. Kesaksian yang mungkin ini kesaksian yang sangat singkat, tetapi kalau boleh saya menangkap bahwa Bu Karmina ini ditolong oleh kebaikan Tuhan karena sakit yang ia rasakan dalam tubuhnya, tetapi Tuhan menolong dalam kehidupannya. Dan jika memang kita bersandar sama Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan itu pasti menolong dalam setiap kehidupan kita. Amin Tuhan, amin. Ya, karena kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah penolong kita satu-satunya. Dia penuh kasih, Dia penuh kuasa, dan Tuhan itu mulia. Amin. Sama bangkit berdiri kembali, kita mau menari buat Tuhan. Kalau tadi saya melihat ada kanan kiri saudara yang menggerakkan badannya, tiba saatnya kita mau menggerakkan badan kita. Ya, kita mau menyanyi Yesus kalah sahabat. Ya, kita ambil lagunya dulu. Yesus kalah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Gerakan ke kanan, kanan kiri ke depan. Mari semua bergoyang
Ya, hari ini atau pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Sama-sama mari kita siapkan hati kita,
Mari sama-sama kita gemburkan dari dalam hati kita, sehingga setiap firman yang jatuh dalam tanah kita, tanah hati kita boleh tumbuh, dan tidak hanya sebatas tumbuh tetapi boleh berbuah. Begitu juga dalam kehidupan kita, kita tidak hanya sebagai orang yang hidup biasa-biasa saja, tetapi biarlah kita boleh berdampak bagi orang-orang di sekitar kita, karena Tuhan yang memberkati kita. Kita akan mengagumi cara Tuhan mencintai kita, bahwa Tuhan itu selalu ada di dalam setiap proses kehidupan kita. Bahkan di titik terendah pun Tuhan selalu hadir untuk mengangkat kita. Sama-sama kita katakan, kita berbicara mencintai kita. Kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas
menyertakan setiap kami. Pagi hari ini kami berserah kami, dan Kau siap untuk memberkati dan memulihkan setiap keluarga yang hadir pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Terima kasih teman-teman yang sudah melayani. Ya. Selamat pagi Bapak Ibu. Sugeng enjang. Tadi malam hujan boten niki. Hujan ternyata. Bapak Ibu sehat-sehat? Doa saya tetap sehat nih Bapak Ibu ya. Kita menyematkan doa buat bangsa kita hari ini ya Bapak Ibu ya. Supaya semua dalam kendali dan anugerah Tuhan. Nah Bapak Ibu, sebelum saya masuk ke bahan sharing yang kita akan sama-sama pelajari, hari ini spesial kita akan sama-sama belajar. Saya belajar, Bapak Ibu belajar tentang keluarga yang berdoa dan sehati. Tapi sebelumnya izinkan saya memutarkan satu buah klip yang ini saya suka sekali klip ini dan saya berdoa ini memberkati setiap kita. Pembacaan firman kita ada di Yosua Bapak Ibu. Yosua 24 ayatnya yang ke-14 dan sampai 15. Kita tunggu sebentar sampai anak-anak sekolah minggu nanti bisa ke ruangan bawah ya. Mungkin klipnya bisa disiapkan ya, sambil nunggu Kak Tasya. Nah, sekolah minggu bisa menyiapkan diri. Sudah oke Kak klipnya? Ya. Klip ini lucu tapi menyentuh hati gitu ya. Nanti kita akan sama-sama lihat supaya pagi hari ini kita sama-sama belajar bagaimana kita menjadi keluarga yang berdoa dan bersehati di hadapan Tuhan. Sudah oke? Bisa ditayangkan? Ini dia. Saya harap ada suaranya. Ya, tunggu dulu sebentar Bapak Ibu. Ini kisah seorang anak dengan ayahnya. Nah, anaknya memberikan surat kepada ayahnya. Daddy is the sweetest daddy in the world. Ayah itu ayah yang paling baik sedunia. Anaknya masih tahu. Daddy is the most handsome. Ayahku paling ganteng sedunia. Wah, The smartest. paling pinter. Ngajarin belajar. The most clever. Paling cerdas sedunia. The kindest. Dia yang paling baik. Belikan es krim. He is my Superman. Dia adalah Supermanku. Daddy wants me to do well at school. Dia selalu menginginkan yang terbaik ayahnya. Daddy is just great, but Ayahku terbaik, tetapi koma. Anaknya menulis surat ini buat ayah. he lies. Ayahnya ternyata pembohong. Ada satu titik, anaknya menulis surat ini. Ayahnya pembohong, kata ayah anaknya. He lies about having a job. Dia berbohong kalau dia punya pekerjaan. Ayahnya ngelamar sana sini. He lies about having money. Dia bohong kalau punya banyak uang. Ayahnya kerja serabutan. Apa He aja dia lies lakukan. that he's not tired. Dia bohong kalau dia tidak pernah capek buat hidupku. He lies that he's not hungry. Dia bohong kalau dia tidak lapar ketika makan bersama dengan aku. He lies that we have everything. Dia bohong kalau kita ternyata punya segalanya. Bohong semuanya. Pekerjaannya ditolak, lamarannya banyak ditolak. Ayah meyakinkan Iya. aku. About his happiness. Dia bohong tentang kebahagiaan hidupnya. He lies because of me. Dia bohong karena saya. Di akhir surat itu hanya menuliskan I love Daddy. Saya cinta ayahku. Pertemuan ini menggetarkan hati saya Bapak Ibu ketika melihat film ini.
Bisa di stop kan? Bisa di stop dulu? Oke. Ya, ini gambaran seorang ayah dengan anak. Tapi bisa dilanjutkan dulu Kak? Bisa dilanjutkan dulu. Oke. Terima kasih Kak Tasya. Saya ingin kita mengapresiasi. Di sini ada Bapak? Ada bapak-bapak di sini? Ya. Bisa tepuk dadanya. Terima kasih sudah bekerja keras. Terima kasih sudah bekerja keras buat Ibu. Sudah besar suaranya ya? Aman ini? Terdengar sampai belakang? Ada ibu-ibu di sini? Tepuk dadanya. Terima kasih. Terima kasih sudah bekerja keras. Amin. Pagi hari ini sama-sama kita belajar. Saya juga masih belajar. Kita sama-sama belajar bagaimana kita hidup di tengah-tengah keluarga. Izinkan saya mendasari dua hal yang penting sebelum masuk ke materi tentang keluarga yang kita harus berdoa bersama-sama di tengah-tengah keluarga. Kita harus punya kesehatian di tengah-tengah keluarga. Kenapa ini penting sekali? Karena satu Bapak Ibu, ada satu hal yang ternyata kuasa si jahat itu paling benci di tengah-tengah keluarga, yaitu ketika keluarga hidup rukun bersama dan menjadi pelaku firman Tuhan bersama. Salah satu yang akan dirusak oleh iblis adalah keluarga. Saya harus katakan keluarga adalah ujung tombak dari rencana Tuhan yang ada di muka bumi. Katakan amin. Yang dirusak pertama kali di Taman Eden adalah hubungan suami istri. Dan setelah itu pembunuhan Habil oleh Kain, dan rusaklah. Dan banyak tokoh Alkitab juga mengalami kerusakan di dalam keluarganya. Sebut saja Imam Eli, imam kepala Eli, anak-anaknya tidak jauh lebih baik dari hidupnya. Daud anak-anaknya banyak sekali yang jatuh dan mengalami pemberontakan. Absalom anaknya yang dibanggakan bahkan ingin membunuh Daud. Keluarga sangat penting di dalam hidup kita. Makanya ketika keluarga menjadi concern, menjadi konsentrasi dalam hidup kita, jauh melebihi dari semua yang mungkin ada di dalam hidup kita. Saya percaya Bapak Ibu, ketika keluarga punya fondasi yang kuat, maka kita akan melihat kebangunan rohani hadir di tengah-tengah keluarga kita. Yang kedua, kenapa keluarga itu penting? Karena gini Bapak Ibu, saya selalu percaya keluarga adalah tempat penerimaan terbaik pertama yang anak-anak butuhkan. Benar atau tidak? Ketika keluarga menjadi tempat penerimaan pertama kali, dia diterima bukan karena dia tahu, karena dia pintar, karena dia hebat, bukan, karena dia adalah family, karena dia anakku. Keluarga adalah satu tempat pertama penerimaan yang terbaik sebelum anak-anak melangkah keluar. Bapak Ibu yang punya anak-anak, pastikan kalau anak-anak kita diterima bukan karena siapa dia, tapi karena dia adalah keluarga dalam hidup saya. Amin Bapak Ibu. Tempat pertama, saya harus katakan, jangan cari tempat penerimaan sebelum keluarga ini menjadi tempat penerimaan pertama. Bahkan maaf kata, panggung pelayanan ini bukan tempat kita cari penerimaan. Keluarga dahulu yang menjadi tempat penerimaan hidup kita. Mau cari penerimaan di dalam hebatnya pelayanan? Tidak bisa. Keluarga dahulu. Pastikan keluarga kita ada tempat penerimaan. Maka ketika keluarga menjadi tempat penerimaan, anak-anak kita tidak akan haus validasi. Tahu validasi? Haus pengakuan di luar sana. Wah, aku nih hebat. Aku nih diterima karena aku hebat. Aku diterima karena aku melakukan ini. No. Aku diterima karena Tuhan mengasihi aku dan keluarga mengasihi aku. Selesai. Penerimaan penting sekali di dalam hidup kita. Saya harus mendasari dengan dua hal ini. Pertama, keluarga penting karena keluarga adalah satu-satunya tempat di mana Tuhan pertama kali dan setelah selesai masa penciptaan dia bekerja di sana. Baca Kejadian ya Bapak Ibu ya. Baru satu keluarga, setelah itu muncullah banyak cerita generasi kepada generasi, kerajaan, bangsa. Dia sangat
pengakuan pertama lewat keluarga. Yang kedua, kenapa penting keluarga adalah tempat penerimaan pertama kali. Sama di sini anak-anak atau mungkin orang tua termasuk saya dulu. Kalau pengen diterima ayah ibunya harus melakukan sesuatu supaya terlihat hebat. Pernah ngalamin? Saya pernah ngalamin. Saya pernah salah persepsi, saya punya salah pandangan tentang penerimaan keluarga. Dan akhirnya saya tidak pernah puas. Dan akhirnya saya mencari validasi pengakuan daripada tempat yang lain. Makanya penting sekali anak-anak, orang tua, kita sama-sama belajar untuk melihat keluarga sebagai tempat penerimaan yang pertama. Mari kita mulai perjalanan kita. Yosua pasal 24 ayat yang ke-14 dan 15. Ini adalah kitab Yosua ketika Yosua sudah mengakhiri masa pelayanannya bersama dengan keluarganya di tengah-tengah bangsa Israel. Yosua 24 ayatnya yang ke-15, mungkin bisa ditayangkan Kak? Terima kasih. Ada di sini? Ya, itu dia. Oke, yang membawa Alkitab bisa buka di Alkitabnya, yang membawa HP bisa buka di HP-nya. Oke, terima kasih. Ya, kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepada nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepadaku. 15. 1, 2, 3. Tetapi tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan. Pilihlah kepada siapa kamu akan beribadah. Allah kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Kami akan beribadah kepada Tuhan. Jangan ditutup dulu, Kak. Mari kita baca bersama-sama. Tetapi kata aku diganti dengan nama masing-masing. Boleh Bapak Ibu ya? Boleh ya? Kalau saya sebutkan tetapi Daniel dan seisi rumah Daniel, kami akan beribadah kepada Tuhan. Boleh nama Bapak Ibu, saudara-saudara disematkan sebagai kata ganti aku. 1, 2, 3. Tetapi terima kasih Bapak Ibu. Boleh ditampilkan slide yang pertama. Ya. Oke. Ya, terus Kak. Tema kita keluarga yang berdoa dan sehati. Di tengah-tengah bangsa Israel, Bapak Ibu, pada waktu itu Yosua sudah mulai menyelesaikan pelayanannya. Dia sudah lanjut usia, dia sudah mulai renta, habis kekuatannya. Di tengah-tengah itu, godaan terbesar di tengah-tengah bangsa Israel adalah mulai mengikuti Allah-Allah yang lain. Tapi padahal kita sudah sangat tahu betapa Tuhan itu, Bapak Ibu, sudah sangat berperkara di tengah-tengah bangsa Israel. Bangsa mana Bapak Ibu yang pada waktu itu bisa melihat air laut terbelah menjadi dua? Benar nggak Bapak Ibu ya? Minta daging, dikasih daging. Minta roti dikirim mana? Ada tiang awan, ada tiang api, tapi masih tergoda. Nah maka pada waktu itu Yosua memberikan deklarasi yang tegas. Deklarasi artinya pernyataan yang sangat tegas dan keras, berkata seperti ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Kebangunan rohani di tengah-tengah keluarga tidak dimulai dengan program. Program mengerti ya, nanti kita bikin jadwal ya. Memang itu baik. Kita bikin jadwal, nanti ini kita berdoa, ini itu baik. Tapi sebelum ke sana, perhatikan baik-baik. Dimulai dari mezbah doa. Ada di sini Bapak Ibu yang rumah
di rumah ada mezbah bersama dengan anggota keluarga? Kalau belum, sama-sama kita mulai. Amin Bapak Ibu. Saya tidak sedang menggurui dan menghakimi. Kalau belum, mulailah mezbah doa. Karena di dalam mezbah doa, yang pertama kali diletakkan adalah keegoan kita. Mezbah selalu bicara tentang korban, benar ya Kak ya? Selalu bicara tentang keegoan kita. Di sana di mezbah kita akan saling sama-sama berkata, saya mendoakan anakku, saya mengakui kalau saya dalam mendidik anakku, saya mungkin banyak kekurangan Tuhan. Di mezbah doa akan banyak yang namanya pengorbanan. Kedagingan kita mulai diiris tipis-tipis rasanya di sana ya. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya kebangunan rohani di tengah-tengah keluarga kita terjadi. Siapa sih ya Bapak Ibu yang di tengah-tengah keluarga kita tidak merindukan adanya kebangunan rohani? Amin Bapak Ibu. Sebelum masuk ke dalam kebangunan rohani skala besar, bicara tentang daerah, bicara tentang bangsa-bangsa, stop! Mulai dari keluarga kita dulu. Amin. Mulai dari keluarga. Nggak perlu bicara banyak jangan. Keluarga dulu. Kalau keluarga kita hidupi mezbah, komitmen setiap hari, dan ada kepemimpinan rohani. Kepemimpinan rohani bicara tentang bagaimana seorang kepala rumah tangga, orang tua saling bersinergi memberikan keteladanan bagi anaknya. Bisa. Maka saya harus bicara di awal tadi. Terima kasih buat para ayah, terima kasih buat para ibu yang sudah bekerja keras sampai hari ini, dan kita akan melanjutkan sampai Tuhan memanggil kita. Amin Bapak-bapak. Lanjutkan sampai Tuhan memanggil hidup kita. Amin juga buat para ibu-ibu. Apa yang ayat ini sedang tekankan? Mari kita mulai membangun mezbah doa. Saya membaca status istri saya beberapa waktu yang lalu. Dia berkata seperti ini dalam statusnya, tidak bermaksud menghakimi siapapun. Dia selalu bilang, ayat ini buat saya. Kita bisa scroll HP berjam-jam. Tapi untuk baca firman Tuhan, berapa menit kita bisa bertahan. Lalu dia kasih hashtag buat saya, bukan buat yang lain. Saya baca itu, saya bilang bagus. Semua harus buat diri kita dulu. Saya pernah ditemplak habis-habisan. Saya waktu itu melayani pemuda remaja. Kebetulan sekali Tuhan memberikan kepercayaan menjadi ketua pemuda remaja. Saya bisa sangat rohani di depan. Ketika itu ada satu pembicara yang sangat sederhana. Dia maju ke depan dan mulai sampaikan, kita bisa sangat hebat dalam pelayanan. Kita bisa sangat hebat dalam pekerjaan kita. Tapi tahukah Anda bahwa yang membuat kita hidup setiap hari dan kuat di dalam firman setiap hari adalah dengan pembacaan firman Tuhan. Di situ saya ketemplak habis. Saya ketua pemuda remaja, tapi pembacaan firman saya bolong. Baca firman tiap hari, nggak susah kalau sudah menjadi kebiasaan dalam hidup kita. Di situ saya bertobat. Saya bilang, iya Tuhan, mungkin orang lihat pelayanan saya di depan, mungkin lihat orang saya mendoakan anak-anak, tapi sesungguhnya kehidupan rohani saya nggak jauh lebih baik daripada orang-orang yang mungkin hanya sekedar datang. Saya bertobat di sana. Saya mulai bangun mezbah dan saya bangun itu bersama dengan keluarga saya. Izinkan saya berbagi, Bapak Ibu. Sebelum anak saya berangkat sekolah, saya baru lakukan kebiasaan ini, Bapak Ibu. Dulunya saya hanya berdoa di tempat tidur, berkati anak istri saya, berkati dalam pekerjaan istri saya, berkati dalam pekerjaan istri saya ketika mengerjakan banyak hal, lalu berkati anak saya dalam sekolah. Tapi saya mulai merubah kebiasaan ini. Pagi hari setelah anak saya yang pertama mulai selesai bersiap-siap, saya siap untuk mengantarkan dia. Lalu kebiasaan inilah yang saya mulai bangun dengan anak saya. Saya masih belajar. Saya peluk dia dan saya katakan, saya tumpangi tangan di kepalanya. Kamu
diberkati Tuhan hari ini. Kamu disertai Tuhan hari ini. Pergaulanmu beres di hadapan Tuhan. Kamu menjadi anak yang takut akan Tuhan. Dia berdoa merem gitu. Kebiasaan itu satu kali saya lupa berdoa untuk anak saya. Di tengah saya sudah menyiapkan motor, dia tunggu saya. Kok nggak berangkat? Ayo berangkat, sudah mulai terlambat. Saya bilang gitu. Enggak, Papa belum berdoa buat saya. Saya diingatkan gitu. Saya lupa. Yuk berdoa sebentar. Ketika kebiasaan itu dibangun, mesbah itu, maka menjadi komitmen yang terus dilakukan setiap hari. Amin, Bapak Ibu. Mau praktek? Praktek ya Bapak Ibu ya. Yang sudah praktek, kita lanjutkan bersama-sama. Yang sudah praktek, sudah doakan anak, sudah tumpang tangan ke anak, kita lanjutkan bersama-sama. Yang belum, mari sama-sama kita belajar. Next Kak, apa sih yang dia? Satu, komitmen untuk takut akan Tuhan. Ayatnya yang ke-14 tadi, takutlah dan beribadahlah kepadanya. Jauhkanlah semua yang tidak berkenan kepadanya dan beribadah. Lanjutkan, komitmen untuk takut. Kata takut akan Tuhan, itu bukan hanya sekedar gentar. Silahkan Kak, lanjutkan. Yosua memanggil bangsa Israel untuk takut. Takut itu bukan hanya sekedar gentar, oh di mana ada Tuhan, di situ ada penghubungan. Enggak, ketika tidak ada satupun orang yang melihat penghormatan kepada Tuhan tetap diberikan di sana. Ketika tidak ada satupun yang memperhatikan hidup saya dan hidup Bapak Ibu, pastikan kita tetap benar di hadapan Tuhan. Amin. Yosua mengajarkan itu supaya apa? Sikap hormat dan tunduk mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Di atas segalanya. Masing-masing kita punya cara untuk menghormati Tuhan. Masing-masing kita punya cara untuk mengasihi Tuhan. Revival, kebangunan keluarga dimulai ketika menempatkan Tuhan sebagai pusat kehidupan. Kata pusat itu bukan hanya sekedar pelengkap. Saya pernah Bapak Ibu mengalami sebuah kesaksian hidup yang menurut saya itu jahat di hadapan Tuhan. Saya datang kepada Tuhan kalau hanya butuh. Saya datang sama keluarga saya sepertinya Tuhan itu budak saya. Mengerti maksud saya Bapak Ibu ya? Datang aja, kalau pas butuh, situasi mendesak, saya bilang Tuhan tolong kami, tolong hidup saya, tolong keluarga saya. Ketika sudah selesai, saya berkata seolah, tuh dadah Tuhan, selamat tinggal. Saya datang lagi ketika saya butuh. Pertanyaannya kepada Bapak Ibu, saya jahat nggak? Gimana Pak? Dadah, saya jahat nggak? Jujur, saya jahat nggak? Saya jahat. Saya nggak menempatkan Tuhan sebagai pusat. Di atas semua hobi saya, di atas semua pekerjaan saya, di atas cara saya mendidik anak, saya tidak tempatkan. Saya datang pada waktu ketika saya butuh. Saya nggak bicara tentang orang, saya bicara tentang diri saya. Saya datang pada Tuhan, Tuhan saya butuh Tuhan. Saya nangis sampai di sana, saya tiba-tiba rajin ke gereja, saya tiba-tiba rajin dengar firman Tuhan, bahkan nggak ada kegiatan gereja, saya datang ke gereja. Saking mendesaknya. Tapi ketika sudah mulai ada jalan keluar, saya mulai membanggakan diri. Saya nggak butuh lagi ya Tuhan. Dadah. Selamat tinggal. Kalau itu tidak dibangun di tengah-tengah keluarga, maka kita akan kehilangan Tuhan dan kehilangan arah. God is our direction and our director. Tuhan itu penuju arah sekaligus sutradara dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Kita yang berdada Tuhan, percayalah, saya itu ngalami kebentur-bentur banyak. Tapi seringkali kita kan gitu ya. Datang, wah butuh. Nggak butuh. Mesbah yang dibangun karena takut akan Tuhan, kesadaran ada Tuhan, menghadirkan tuntunan Tuhan.
menghadirkan Tuhan sebagai sutradara dalam hidup kita. Mau dibawa kemana Tuhan? Keluarga saya ikut Tuhan. Itu yang Yosua sedang deklarasikan. Lewati lembah, lewati sukacita, kami ikut Tuhan. Next, sebentar. Banyak keluarga hancur bukan karena kurang aktivitas. Hari-hari ini aktivitasnya udah banyak. Anak saya, Bapak Ibu, aktivitasnya itu banyak banget. Apalagi kalau teman-teman yang sekarang ya pulang sekolah masih ada ekstra. Terus apalagi mabar, kumpul sama temannya dan sebagainya. Banyak aktivitas. Keluarga hancur bukan karena kurang aktivitas, tapi karena kehilangan hadirat dan takut akan Tuhan. Jangan pernah kehilangan ini, Bapak Ibu. Ketika kita kehilangan rasa takut akan Tuhan, gentar akan Tuhan, maka kita akan berkata, sayonara Tuhan, bodoh amat, saya nggak butuh Tuhan. Kita bisa ke gereja, tapi hati kita menjauh kepada Tuhan. Next, keputusan untuk melayani Tuhan. Keluarga yang berdoa dan bersehati adalah keluarga yang berkeputusan untuk melayani Tuhan. Ayatnya yang ke-15a, nanti bisa dibaca. Next, bukan hanya sekedar komitmen takut akan Tuhan, tapi ada langkah selanjutnya, melayani Tuhan. Izinkan saya mempersempit ini. Kata melayani Tuhan tidak sama dengan melayani di gereja. Ini hanya bagian kecil. Saya udah melayani. Di mana? Di desa aman, hidup saya aman. Nah. Bolehkah dilanjutkan? Yosua menegaskan setiap keluarga harus mempunyai dan mengambil keputusan yang jelas. Siapa yang mereka akan sembah? Kata berkeputusan untuk melayani selalu erat dengan kata penyembahan di sana. Kalau yang kita sembah di dalam hidup kita adalah Tuhan dan bukan materialisme ego, hiburan tanpa batas dan kesibukan, maka revival kebangunan Tuhan yang akan terjadi di tengah-tengah keluarga kita. Bukan hanya sekedar takut akan Tuhan, langkah selanjutnya mulai ditarik lagi, mulai melayani Tuhan di tengah-tengah keluarga. Saya harus bahas sekali lagi. Ketika mezbah dibangun, ego ini diruntuhkan. Yang mencari hiburan di luar sana mulai digantikan rasa lapar dan haus akan Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu kalau punya anak-anak yang kalau cinta sama Tuhan luar biasa, senang nggak tuh Bapak Ibu? Senang ya Bapak Ibu ya, nggak usah disuruh doa, berdoa, nggak usah disuruh baca firman Tuhan, mereka punya jam rutin, nggak usah disuruh untuk mendisiplinkan diri, mereka mulai mendisiplinkan diri. Senang nggak Bapak Ibu? Senang. Karena apa? Keputusan untuk melayani di tengah-tengah keluarga, karena yang disembah adalah Tuhan. Kita akan sama serupa, ini seorang pendeta berkata, kita akan semakin serupa dengan apa yang kita sembah. Kalau yang kita sembah Tuhan, seharusnya kita semakin serupa dengan Tuhan. Pelayanan kita pun akan serupa dengan Tuhan. Dan kesibukan yang menjauhkan keluarga. Nah Bapak Ibu, di tengah-tengah akhir zaman ini Bapak Ibu, di tengah-tengah akhir zaman ini, banyak keluarga ya Bapak Ibu ya, banyak keluarga yang hanya tidak ada di sini, yang hanya menekan aktivitas fisik tanpa kedekatan secara Allah. Apakah itu baik? Baik, tapi hanya temporary, sebentar. Melayani Tuhan bukan hanya aktivitas gereja, tetapi gaya hidup yang menempatkan kehendak Tuhan di atas kehendak pribadi. Melayani Tuhan. Izinkan saya berkata, Bapak Ibu yang melayani anak-anak, mengasihi dan merawat anak-anak dengan sungguh-sungguh, kita sedang melayani Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang bekerja dengan sungguh-sungguh di dalam pekerjaannya, kita sedang melayani Tuhan. Bapak Ibu yang menggendong anaknya yang masih kecil dengan penuh kesabaran, Anda sedang melayani Tuhan. Anak-anak yang bersekolah dengan sungguh-sungguh, Anda sedang melayani Tuhan. Mahasiswa yang sedang berkuliah dengan sungguh-sungguh di sini, yang mau di penghujung dan selesai, Anda sedang melayani Tuhan di sana. Kan ada sebuah lagu yang bersama
keluargaku melayani Tuhan. Nanti kita nyanyi lagu itu boleh ya, ya. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Ada komitmen untuk melayani, keputusannya melayani Tuhan. Di tengah-tengah mana konteks kita keluarga, kita melayani keluarga kita. Nah, izinkan saya menutup dengan sebuah slide terakhir. Bisa dilanjutkan, Kak? Keteladanan untuk memuliakan Tuhan. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lanjut. Yosua tidak hanya berbicara tentang dirinya sendiri, tetapi juga seluruh keluarganya untuk beribadah kepada Tuhan. Perhatikan kata-katanya. Kepemimpinan rohani dimulai dengan keteladanan dan bukan hanya perkataan. Anak-anak belajar iman pertama-tama bukan dari khotbah gereja. Ada taraf golden age, tahu ya Bapak Ibu, yang usia emas anak itu meniru dan menduplikasi. Golden age itu ya, dengan baik, tetapi dari kehidupan orang tua di rumah. Saya Bapak Ibu pernah salah kaprah kepada diri saya. Saya tuh waktu itu melarang anak saya untuk main HP. Woi, yang besar dan kecil, jam segini tidak ada HP. Dan memang di rumah kami HP hanya boleh dipegang malam hari menjelang tidur. Pagi hari no HP. Anak saya kalau sekolah ya memang kebutuhan sekolah. Selesai, tugas selesai, stop. Taruh HP-mu, aktivitas lakukan yang lain. Terserah kamu main piano, belajar keyboard, kamu mau jungkir balik atau salto-salto, terserah. Tapi jam 8 sampai jam segini kamu boleh pegang HP. Suatu ketika ketika sudah muncul larangan itu, saya nggak sengaja, saya pegang HP, saya scrolling. Anak saya yang kecil, si Kenan itu datang kepada saya, Papa, jangan main. Hah? HP. Saya di situ rasa malu sekali. Anak saya kecil, baru 4,5 tahun. Datang, Papa, aku nggak boleh main HP. Papa main HP, Papa jangan main HP. Saya langsung taruh HP saya. Maaf. Padahal itu sesuatu yang penting, tapi saya tahu. Wah, ini nggak boleh dilanggar. Saya taruh HP saya. Sampai batas waktu. Ada satu momen anak saya merengek dengan sangat. Papa mau HP dong, temannya ini main HP. Saya bilang no HP ya. Nanti jam 8. Tubuh saya udah capek. Papa mau HP. Sampai dia nangis. Tidak ada HP. Saya memang agak keras di titik itu. Akhirnya, yuk sekarang kita main basket aja. Saya udah capek sebenarnya. Main basket aja. Ayo Pak, main basket. Karena dia senang basket. Di rumah kami itu tidak besar. Saya taruh ring kecil. Wow, saya pura-pura main basket. Wow, saya ngalamin dia. Sampai di menit-menit, wah saya udah capek sekali. Wis kemeringat, bengi-bengi, dolanan basket. Wah. Tapi supaya peraturan dan tidak dilanggar kesepakatan itu, ya udah nggak apa-apa. Setelah jam 8 saya boleh tak, yes. Nah, sudah jamnya dan ada tradisi. Kamu harus minta dengan baik. May I borrow your phone, Papa? Please. Itu kalimat yang lain. Setelah itu, boleh. Wah, dipegang habis. Udah jam 9 lebih saya, Kenan, sudah selesai ya. Anak saya yang di atas saya bengoi. San, sudah jam segini. Jam 9 lebih. Taruh HP-mu, silahkan ke kamar mandi. Istirahat. Anak saya yang paling besar itu bangun itu 4:30 pagi. Dia bangun, dia siapin keperluannya, dia berdoa sebentar, baru dia berangkat sekolah. Kalau bangunnya kesiangan, repot, makanya dia tidur awal. Itu tradisi dari dia kecil. Saya mau berkata, keteladanan itu berbicara kuat daripada setiap perkataan yang kita lakukan. Nah, dan izinkan saya berkata, kerukunan ayah dan ibu itu penting di tengah-tengah keluarga. Benar nggak Bapak Ibu? Saya selalu ngomong kepada pasangan, sedikit keluar konteks, tapi masa ada hubungannya. Saya bicara kepada istri saya tidak akan pernah bisa merubah diri.
Dan istri saya berkata, saya juga nggak bisa mengubah diri. Itu betul Bapak Ibu. Sekuat saya mengubah istri saya, semakin saya stres. Dan anak-anak melihat pertikaian hebat di tengah-tengah keluarga. Gara-gara apa? Papa mamanya berdebat hebat. Istri saya adalah seorang yang tegas, saya seorang yang santai, saya seorang yang berkata, ya udahlah nggak apa-apa, istri saya nggak bisa. A ya A, B ya B, tegakkan keadilan. Di rumah harus pokoknya hukum Taurat ya. Nggak bisa melenceng. Terbaiknya istri saya adalah pengatur keuangan yang ada. Saya nggak bisa. Nah, semua saya kasih ke istri saya atur. Sering kali berdebat dulu. Tahun ini saya mau menginjak 18 tahun pernikahan baru, masih baru sekali. Masih banyak berdebat. Akhirnya keteladanan kami, ketika saya tidak berusaha merubah istri saya. Saya berkata ternyata Tuhan, saya yang bodoh, harusnya saya yang berubah. Saya yang berubah dulu Tuhan, sebelum saya merubah anak istri saya. Benar nggak Bapak Ibu? Saya perlu yang berubah. Saya dapat ini dari Bapak rohani saya. Dia berdoa buat istrinya sampai puasa 40 hari. Di hari ke-40 dia tanya, Tuhan siapa biang kerok keluarga saya? Tuhan ngomong, kamu sebagai suami. Lalu Bapak rohani saya bilang, kenapa harus puasa 40 hari? Ngomong dino pertama nggak wis rampung. Supaya kamu dilucuti habis keegoan. Saya belajar itu, saya nggak bisa rubah pasangan saya. Dan istri saya tahu dia tidak bisa mengubah saya. Tapi kami bisa saling mempengaruhi ke arah Kristus yang lebih baik. Keteladanan. Saya pernah sangat menyesal ketika saya bertengkar dengan istri saya di hadapan anak saya yang pertama. Belum ada Kenan waktu itu. Saya menyesal sampai hari ini. Saya berkata, Tuhan, kalau bisa hapuskan semua memori pertengkaran saya dengan istri saya di hadapan anak. Karena dia lihat sambil tangis. Saya bertengkar hebat di pertengahan pernikahan kamu. Saya maki-maki istri saya dengan kata-kata yang bagus, tentunya tidak dengan kata-kata. Saya kalau marah itu masih bisa kontrol gitu lah. Tapi marah tensi tinggi, saya buatnya begitu, istri saya buatnya HP saya lama itu, pecahlah HP saya. Anak saya melihat. Setelah itu saya renungkan berapa tahun. Kok bodoh saya? Nanti maksud saya bodoh sekali. Kenapa saya harus melakukan itu? Itu sekali. Setelah itu saya bertobat. Kalau ada argumen atau apapun, lebih baik diselesaikan di kamar. Tidak ada yang perlu tahu. Kalau neng-nengan, ojo kesuwen. Gitu ya. Neng-nengan ojo kesuwen. Kan gak enak. Betul gak Bapak Ibu yang sudah menikah? Metu dapur, walah, pucuk tuh mas. Edok-edok orang kenal gitu. Ada nggak enak? Saya alami. Makanya sekarang Bapak Ibu jurusnya adalah salah satu harus memulai pembicaraan. Terus ketika bertengkar hebat, saya keluar sebentar di depan teras. Tuhan, orang kuat. Tuhan berikan berkat. Setelah tenang, saya jawil atau dia jawil saya dia peluk saya atau saya peluk dia. Mulai rekonsiliasi bicara. Di tengah-tengah kerukunan suami istri, keteladan yang diberikan. Mazmur 133 berkata, maka di sanalah berkat dari Sion itu dicurahkan. Pengen mengalami keluarga yang betul-betul berkomitmen, takut akan Tuhan, belajar mulai berikan keteladanan di dalam hidup. Kalau belum memulai berdoa bersama-sama dan belum bisa, tidak apa-apa. Terus besok dicoba lagi. Saya ketika LDR dengan istri saya, kami berdoanya waktu itu belum ada video call. Karena saya menikah seminggu, setelah itu saya ditugaskan ke Kalimantan dan LDR cukup lama. Kami pakai telepon yang waktu itu hanya 2 detik gratis. Dan itu jam 12 malam. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati kami. Bapak Ibu ada yang pernah mengalami itu?
gratisan di tengah malam itu ya, saya ADR pakai itu gitu. Tuhan Yesus firman, padahal terpaut 1 jam. Dia di Jawa, saya di Kalimantan, saya ngantuk-ngantuk. Berkati hidup kami, tik. Tuhan, besok kami mau tik. Terputus-putus doanya. Kami lakukan itu. Ya, izinkan saya menutup dengan ini. Mesbah doa tidak akan bertahan tanpa pemimpin yang memberi contoh hidup takut akan Tuhan. Saya harus berkata, Bapak Ibu, kitalah yang menjadi ujung tombak anak-anak kita mau seperti apa. Memang sepertinya tuntutan besar, tapi itu tanggung jawab yang mulia di hadapan Tuhan. Mari kita sama-sama belajar memberikan keteladanan. Nah, Bapak Ibu, Kak Tasya mulai disiapkan ya Kak. Terakhir, slide penutup terakhir. Bapak Ibu, ada satu penelitian yang sangat-sangat menggetarkan hati saya. Di abad ke-17 atau 18 pernah hidup 2 tokoh hebat. Yang pertama, 2 tokoh hebat, satu tokoh hebat dan satu tokoh yang dianggap gagal. Abad ke-17 atau 18, dan penelitiannya dimulai abad 20. 2 tokoh ini bisa ditampilkan Kak? Ya, yang satunya bernama Jonathan Edwards, yang satunya adalah Max Jukes. Apakah bisa ditampilkan? Ini bukan video, saya harap Bapak Ibu bisa menangkap ini bersama dengan saya. Ya, sambil ditunggu. Jonathan Edwards, nah ini ada fotonya Bapak Ibu. Bisakah ditampilkan Kak? Secara besar. Ya, ini Jonathan Edwards, ya. Oke. Ini Jonathan, ya. Ya Kak, jangan buru-buru Kak. Nanti saya Jonah gitu. Ini Jonathan Edwards, seorang yang takut akan Tuhan. Dia memulai mesbah doa bersama dengan keluarganya. Dia mulai. Dia pastikan anak-anaknya berangkat untuk mendapatkan firman Tuhan setiap hari Minggu. Dan ada doa di tengah-tengah. Yang ini Max Jukes. Dan ini dihidup di tahun yang sama, di abad yang sama. Masing-masing Jonathan Edwards punya 560 sekian generasi di bawahnya. Max Jukes punya 580 atau maaf nanti bisa dicari. Dua-duanya hidup di generasi yang sama. Tapi ini seorang pemalas, mabuk, dan tinggal anak-anaknya pergi untuk mencari Tuhan. Dan menikah, ironisnya, dengan orang yang salah. Istrinya punya gaya hidup yang sama. Yang ini, pastikan aku harus hidup benar supaya keturunannya diberkati oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu, bisa dilanjutkan Kak Tasya di pohon yang ya ini sebagai penutup saja, ya bisa dicarikan. Ya, lanjut. Nah, ini dia. Maaf kecil sekali. Ini adalah keturunan Jonathan Edwards yang rata-rata. Saya harus bacakan Bapak Ibu. Satu menjadi wakil presiden Amerika Serikat. Banyak yang menjadi politisi yang takut akan Tuhan. Banyak yang menjadi profesor. Banyak orang yang menjadi keturunan ini menjadi pastor, dokter, public speaking yang bagus. Orang-orang yang mempengaruhi negara Amerika Serikat pada waktu itu. Karena seorang Jonathan Edwards yang takut akan Tuhan. Tapi kebalikannya, Max Jukes tidak menempatkan Tuhan. 310 mati sebagai kriminal. Nih, maaf 100 lebih peminum hebat. 7 pembunuh. 150 kriminal yang menjadi buron. Dan yang terakhir 190 maaf kata menjadi pekerja seks komersial. Bisa dibandingkan kedua hidup di fase yang sama, zaman yang sama, tapi keputusan yang diambil sangat membedakan keturunan mana yang diberkati oleh Tuhan dan tidak. Keputusan bersama-sama kita pagi hari ini, mari kita ambil keputusan saya dan keluarga saya melayani Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama pada pagi hari ini. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kak Ian boleh bantu lagu yang tadi ya Kak bersama keluargaku, pakainya G Kak. Bapak Ibu yang membantu saya dalam pelayanan perjamuan kudus, kita bisa bersama
maju ke depan dan kita berdoa bersama Kudus. Saya tuh gemes ya kalau lihat sekolah minggu ini lucu-lucu sekali. Lucu-lucu sekali. Ya, monggo Pak, sesarengan gitu. Terima kasih Pak, atur sama. Bapak Ibu, mari sama-sama jumeneng pagi hari ini kita pakai berdiri, kita menghormati setiap perjamuan kudus yang kita sama-sama peringati pada hari tubuh dan Kristus, tubuh dan darah Kristus pada pagi hari ini. Kita berdoa pada aman. Oke, ya, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Kesempatan kami boleh belajar bahwa keluarga ada satu tempat di mana kami bisa melayani, kami bisa menjadi pelaku firman Tuhan di sana. Lewat firman yang begitu sederhana ini boleh mengubahkan setiap hati kami, bahwa kami harus membangun hidup kami mesbah di tengah-tengah keluarga kami. Bukan hanya sekedar hari Minggu, tapi setiap hari kami menghadirkan dan Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga kami. Kami berdoa perjamuan kudus ini boleh menjadi berkat dan bukan menjadi kutuk bagi setiap kami. Monggo Pak bisa dibagikan dalam nama Tuhan Yesus. Iki kan? Hadiratmu dalam satu kasih dengan bersehati berjanji setia sampai akhir mengasihimu Yesus. Kamu nanya kami datang di hadiratmu dan satu kasih dengan bersehati berjanji setia sampai akhir mengasihimu Yesus.
kami Engkau segalanya. Bapak Ibu, biasanya kita kan ya berdoa ya. Kak, bisa. Pagi hari ini kalau datang sama anak. Tadi pagi mungkin sudah berdoa. Kalau belum, Bapak Ibu yang datang dengan anak, tumpangin anakmu, blessing, berkati anakmu pagi hari ini. Tumpangi tanganmu, boleh, bebas Bapak Ibu. Yang datang dengan anak, doakan anakmu, peluk anakmu, tumpangi tangan dia pagi hari ini. Dan mumpung kalian ada Bapak Ibu di sini, bisa berdoa. Datang, kalau yang datang dengan anak, sudah Bapak Ibu, please doakan, lepaskan berkat buat hidupnya. Aku memberkati engkau, aku memberkati masa depan, aku memberkati pasangan hidupmu. Doakan anak, gak apa-apa. Kalau masih belajar, it's okay, doakan. Lepaskan yang terbaik bagi mereka. Berkati anak. Sudah? Kalau sudah, saya boleh minta anak-anak berkati orang tuamu gantian. Doakan orang tuamu. Mungkin kau tidak bisa berdoa panjang lebar, nggak apa-apa. Berkati mama, berkati pekerjaannya, itu seperti itu. Doakan. Ini momen yang bagus Bapak Ibu. Sama-sama saya juga belajar. Di tengah-tengah keluarga kita berdoa. Tanpa harus ada emosi. Doakan. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita bersama-sama. Saya akan membacakan firman Tuhan dan sesudah itu yang mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus tubuh ini menjadi kekuatan. Roti yang dilambangkan sebagai tubuh Kristus menjadi kekuatan bagi setiap kami untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita makan bersama-sama. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Kita membacakan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan. Lalu sesudah makan dan berkata, cawan ini ada perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Darahmu memperdamaikan, darahmu mengubahkan, menyucikan setiap kehidupan kamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami minum bersama-sama. Saya boleh minta satu hal ini Bapak Ibu sebelum kita tutup dalam doa bersama-sama. Bapak Ibu, anak-anak, kasih pelukan yang terbaik buat orang tua. Bilang terima kasih. Kalau ada salah, maaf. Maaf. Saya praktek itu sama anak saya. Saya bilang maaf. Saya peluk, saya doakan. Ambil momen, tidak usah buru-buru. Ambil momen, bincang sebentar. Ambil momen sebentar, tidak usah buru-buru. Ambil momen sebentar. Ambil momen sebentar.
Kristus Yesus, kami tahu sebagai keluarga ada banyak kesalahan di tengah-tengah ini berproses. Tapi izinkan pagi hari ini Roh Kudus menjamah setiap kami. Tidak harus spektakuler, tidak harus dengan banyak hal, tapi dengan lembut pagi hari. Keluarga kami mulai mengambil komitmen sama-sama melayani dan mengasihi Tuhan. Di nama Tuhan kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih. Ya, silakan. Ya, boleh berpesan sedikit kepada anak-anak muda di tempat ini. 1 menit ini ganggu waktu kalian. Anak muda, besok saatnya cari. Ini saya ganti mic dulu boleh ya? Saya terapkan ini. Cek. Saya terapkan ini ke anak saya. Saya ngomong ke anak saya. Besok kalau ada yang deketin kamu, mulai pacaran, requestnya 1, bilang ke pasangan, gak usah jaga diriku, kamu jaga dirimu baik di hadapan Tuhan dan benar, sudah cukup. Kalau dia bisa jaga dirinya dan kehormatannya di hadapan Tuhan, selesai. Anak muda, bersyukur. Itu saja. Semangat anak-anak muda di tempat ini. Nah Bapak Ibu, saya minta izin ya Bapak Ibu yang saya harus kembali ke pelayanan. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan. Terima kasih kepada Pak Daniel yang sudah memberitakan firman Tuhan pagi hari ini yang sangat memberkati bagi setiap kehidupan kita sebagai keluarga, karena kita juga belajar dengan mesbah keluarga itu selain mempererat hubungan secara manusiawi, itu juga mempererat iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Semoga ini mari kita bisa praktekkan bersama-sama dalam kehidupan kita. Cek, ya. Saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan dan kita akan siapkan. Oleh sebab itu kami mohon Kak Wilda bisa pimpin di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami ucap syukur Tuhan buat anugerah-Mu Tuhan. Sampai hari ini Tuhan kami dapat berkumpul, beribadah, memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami akan memberi yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Engkau berkati tangan-tangan yang memberi, bahkan yang belum sempat memberi Tuhan. Biarlah Engkau berkati minggu yang akan datang dapat memberi yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama satu pujian. Kau penuh kasih. Satu penuh kasih,
Kita akan melihat warta jemaat selama sepekan ini. Kak Wilda bisa dibacakan sebentar? Jumat 19 Juni 2026 ibadah komsel di tempat Ibu Gunari pukul 5 sore. Worship leader Ibu Juarni, firman Tuhan Kak Rian. Sabtu 20 Juni 2026 doa pelayanan Tuhan di gereja pukul 2 siang. Minggu 21 Juni 2026 ibadah raya di gereja pukul 7.30. Petugas minggu worship leader Kak Wilda, singer Karius dan Ibu Christine. Pemain musik keyboard Kak Tata, bass Kak Wahyu, gitar Kak Ica, drum Kak Aga. Kantong persembahan Ibu Piam, multimedia Kak Grace. Pelayanan sekolah minggu Ibu Narti dan Kak Rahul. Asar Ibu Piam dan Pak Arno. Mungkin ada pengumuman tambah? Tidak ada? Ya. Kalau tidak ada, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Mari sama-sama kita akan berdoa dan untuk doa syafaat kami serahkan kepada Ibu Lia, bisa maju ke depan, dan nanti untuk doa berkat kami serahkan kepada hamba-Nya. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, kami datang kepadamu mengucap syukur Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu dari ibadah awal, pertengahan sampai akhirnya Tuhan. Kami boleh merasakan betapa Tuhan mengasihi setiap kami. Tuhan baik bagi setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih setiap kami yang boleh datang pada pagi hari ini, mendapatkan kekuatan yang baru, mendapatkan pengharapan yang baru, mendapatkan sukacita yang baru Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Itu berdoa terus Tuhan untuk gereja-Mu di tempat ini. Bapa di dalam surga, Kau memberkati gereja-Mu Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu, memberkati apapun Tuhan yang menjadi usaha pekerjaan jemaat-Mu Tuhan. Mungkin yang bekerja di wira swasta, di pabrik Tuhan, bertani, berternak, dan semuanya Tuhan, apapun Tuhan yang menjadi pekerjaan setiap jemaat Tuhan, kiranya Kau yang memberkati. Berikan kesehatan bagi seluruh jemaat Tuhan, kekuatan yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih, kami berdoa untuk gembala-Mu yang sudah Tuhan percayakan, mempercayakan gembala tempat ini Tuhan, untuk Oma dan Opa di masa tuanya. Kami mau serahkan hidupnya sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Terus tuntun, pimpin langkah mereka Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan. Terima kasih memberkati keluarga besarnya, anak menantu cucunya Tuhan, dimanapun mereka berada. Biarlah Kau menyertai, memberkati setiap kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami juga bersatu, bersehati Tuhan, berdoa untuk bangsa negara kami Tuhan. Kalau saat ini Tuhan bangsa kami tidak baik Tuhan, terjadi demo di mana-mana Bapa di dalam surga, tetapi kami percaya Kau akan mengendalikan semuanya Tuhan. Berikan hikmat, berikan kebijaksanaan bagi setiap mereka Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami percaya Kau melindungi bangsa kami, memberkati bangsa kami.
Engkau menyertai, memberkati bangsa kami. Kami berdoa untuk setiap pemimpin kami Tuhan, dari yang tertinggi Bapak Presiden, Wakil Presiden, menteri-menteri yang ada, DPR yang ada Tuhan, sampai yang terendah RT RW. Kiranya Engkau memberkati setiap mereka, taruhkan roh takut akan Tuhan bagi setiap mereka, sehingga mereka boleh memimpin seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Berikan hikmat-Mu, berikan kebijaksanaan-Mu bagi setiap mereka Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih. Kalau sebentar Tuhan kami mau akhiri ibadah kami pada pagi hari ini dengan biarlah kami mensempurnakan dengan doa yang sudah Tuhan ajarkan bagi setiap kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami di dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Masih tetap dalam hadirat Tuhan. Kami jemaat yang dikasihi Tuhan, kita angkat kedua tangan kita. Kita akan menerima berkat-Nya daripada Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat-Nya. Allah sumber pengharapan kita memenuhi kita semua dengan segala sukacita dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta kekuatan dari Roh Kudus menyertai seluruh jemaat El Sadahom pada pagi hari ini dan menerima berkat-berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih. Semua yang percaya berkata, amin. Tuhan berkati kita.